Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda bertemu lagi dengan saya kali ini. Untuk kali ini kita akan membahas di edisi ini ada edisi untuk Ramadan, dan kita akan bahas tentang Ramadan, waktu terbaik untuk mendekatkan diri pada Al-Quran. Nah, hari ini kita sudah bersama dengan Mulia, salah satu guru Umi di SD Rahman atau guru Quran di SD Rahman. Boleh Mulia perkenalkan diri dulu? Ya, terima kasih Pak Dan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Lia Zen di SD Rahman. Saya sebagai guru Al-Quran metode Umi ya. Insya Allah selalu membersamai guru-guru Al-Quran di SD Rahman. Alhamdulillah Ramadan ini tinggal beberapa hari lagi ya Pak Dan ya. Mudah-mudahan kita diberi umur panjang ya Pak Dan ya, sehingga bisa menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Iya. Yang Mulia, sekarang pertanyaan saya terkait tentang judul kita kali ini adalah Ramadan, waktu terbaik mendekatkan diri pada Al-Quran. Nah, Al-Quran itu sering dikaitkan dengan bulan Ramadan, dan apakah yang memiliki keistimewaan apa di bulan Ramadan ini hingga Al-Quran dan Ramadan begitu terkait? Baik, Ramadan itu memang memiliki keistimewaan khusus ya terkait dengan Al-Quran ya padanya. Karena memang Ramadan dan Al-Quran itu satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan padanya. Karena Al-Quran itu sendiri diturunkan pada bulan Ramadan ya, pada bulan Ramadan, pada malam Lailatul Qadar ya. Lailatul Qadar sendiri itu ada di bulan Ramadan ya. Mungkin tidak dipisahkan, tidak mungkin begitu ya, karena itu menjadi satu kesatuan utuh ya. Dalam Al-Quran itu sendiri diturunkan pada Lailatul Qadar ya, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala pada surah Al-Qadar tadi menjelaskan bismillah, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya Al-Quran itu diturunkan pada Lailatul Qadar. Juga ada pada surah Al-Baqarah ya Pak Den ya. Ayat berapa Pak? 125. Insyaallah. Apa itu? Satu ya, tentunya ada syuting. Baik, dalam surat Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Ya, bulan Ramadan itu di mana diturunkannya Al-Qur'an. Maka sudah jelas ya dalam Al-Qur'an di antaranya surat Al-Qadar, surat Al-Baqarah ayat 185. Maka itu sangat istimewa ya, momen emas ya di bulan Ramadan, di mana kalau kita membaca Al-Quran di bulan Ramadan itu kita tahu sendiri ya Pak Dini ya, pahalanya itu akan dilipat gandakan ya. Per huruf ya? Per huruf itu ya. Setahu saya per huruf. Per huruf ya, pokoknya dilipat gandakan ya, segala kebaikan itu berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Nah, itu adanya. Oke. Nah, terkait dengan bulan Ramadan, lalu aktivitas keutamaan membaca Al-Quran di bulan Ramadan dibandingkan bulan lain, apa keutamaannya berinteraksi Al-Quran di bulan Ramadan dibandingkan di bulan yang lain? Iya, itu tadi padanya kalau kita sering berinteraksi dengan Al-Quran di bulan Ramadan, insya Allah pahalanya dilipat gandakan ya. Banyak sekali keutamanya ya, kita menjadi lebih tenang ya. Dan tapi jangan sampai tilawah Quran itu hanya intens di bulan Ramadan ya. Jangan hanya digalakkan di bulan Ramadan saja. Jamaah Ramadan aja. Ayo hatamkan Quran di bulan Ramadan. Harapannya tidak seperti itu ya Pak Jen ya. Harapannya Quran itu selalu dibaca Di bulan ya, lain. di bulan-bulan lain selain bulan Ramadan. Karena Al-Quran adalah pedoman bagi Betul sih ya, betul Pak Jen. Al-Quran itu petunjuk ya, petunjuk bagi umat Islam ya. Bagaimana kita mau hidup di jalan yang lurus ketika kita tidak berinteraksi dengan Al-Quran? Kan pegangan hidup kita. Kadang berpegang pada siapa? pegang pada Allah Subhanahu wa taala. Sama. Yang menciptakan Petunjuknya dari Al-Quran. Betul Pak Den.
Ya seperti layaknya kita punya handphone atau punya barang elektronik, itu pasti ada buku petunjuk penggunaannya. Nah, Al-Quran itu seperti itu. Kalau menurut saya sih ya, menurut saya seperti itu. Al-Quran itu adalah buku petunjuk untuk menjalani hidup ini. Kalau kita nggak berinteraksi, lalu bagaimana kita mau jalan hidup seperti ini sampai sekarang ini? Apalagi dengan kesibukan yang begitu padat dalam kehidupan kita. Nah, dari Bulia sendiri nih, tips agar anak-anak dan orang tua bisa istiqomah tilawah di aktivitas yang cukup padat. Apalagi ibu-ibu ya, ibu-ibu nyiapin sahur, nyiapin takjil, atau juga anak-anak masih ada aktivitas sekolah, orang ayah mungkin masih juga mencari nafkah seperti itu. Bagaimana tipsnya Bulia untuk itu? Tips untuk anak-anak ya, terutama pada ya ketika bulan Ramadan, harapannya begini pada anak-anak itu dan kita semua lah ya pengingat gitu ya, membaca Al-Quran itu lillahi ta'ala aja pada yang pertama ya. Pertama itu lillahi ta'ala dulu ya, dengan niat yang baik, insya Allah kita akan bisa istiqomah untuk terus mendekat dengan Al-Quran. Terus yang kedua ya pada mungkin kita buat target pada ya tipsnya. Yang kedua tuh target ya, misalkan gitu ya, di bulan Ramadan itu kita mau menghafalkan Quran, target tuh misalnya mau target 1 kali dalam 1 bulan, maka 1 hari itu kita bisa membaca kurang lebih 10 halaman ya, 10 halaman 1 juz 10 halaman. Iya, 1 juz 10 halaman setiap hari, bisa dibaca setelah sholat ya, setelah sholat fardu gitu, setiap selesai sholat zuhur 2 halaman gitu. Anak-anak mungkin diharapkan bisa seperti itu sih tipsnya Pak Den. Terus untuk orang tua ya, untuk orang tua harapannya begini Pak Den, di rumah itu diciptakan suasana yang islami, yang penuh dengan keberkahan ya. Misalnya di setel rotang gitu ya, itu pada diperdengarkan. Iya, diperkenalkan untuk anak-anak, diperkenalkan untuk anak-anak. Iya, betul. Terus kan mobilitas wali murid mah beda-beda ya Pak Den ya. Kerjanya beda-beda. Kita guru juga baru beda-beda. Guru pulangnya misalnya kalau bulan Ramadan lebih cepat ya Pak. Tentu membaca atau tilawah Al-Quran itu bisa lebih banyak ya. Nah itu bisa diatur tuh Pak Den ya. Jadi bisa lebih banyak lagi halamannya, yang tadinya misal cuma 2 halaman bisa lebih. Kalau wali murid karena mungkin kerjanya juga ritmenya berbeda-beda begitu ya, ya mungkin bisa diatur saja, jangan sampai kita lupa gitu ya tilawah Al-Quran. Bahayanya Pak Den, jangan sampai Allah itu menjauhkan kita dengan Al-Quran. Kalau Allah udah menjauhkan dengan Al-Quran, kita mau bagaimana lagi? Buku petunjuknya hilang. Petunjuk kita dari mana? Dari Al-Quran. Iya, cuma dikasih dunia. Al-Qurannya dijauhin. Iya. Jangan sampai ya Pak Den, dan kita dihindarkan. Berarti dari tips yang Bulia adalah harus ada targetnya, dan juga menciptakan suasana di rumah ataupun di lingkungan kerja itu dengan suasana Islam. Betul. Kalau emang sih kalau kita di lingkungan kita sudah Islam, udah menempel dengan Al-Quran, kita termotivasi terbawa gitu. Dan juga kalau kita udah punya target, seolah-olah ya memang kita nanti menjadi habit. Karena kalau menurut penelitian, saat kita melakukan kegiatan selama 30 hari atau 15 hari, itu akan menjadi kebiasaan dari kita. Contoh ya kayak kita di bulan puasa itu sahur jam 3, kita harus bangun jam 3. Untuk bulan-bulan berikutnya kita akan terbiasa. Saya juga terbiasa gitu, udah biasa bangun jam 3, ya terbangun juga kita jam 3 seperti itu. Sama misalkan ada kan kita dibuat target ya, target guru tuh. Iya, kalau guru ada target ya. Ada checklistnya juga. Guru juga ada targetnya juga. Saya murid yang punya buku. Murid juga ada buku mutabaah gitu ya. Buku penilaian Ramadan. Guru pun ada. Guru juga ada. Nah, itu juga jadi motivasi juga sih untuk kita. Iya.
kerennya Rahman itu. Iya. Gurunya juga harus diikat. Ikat dengan sama dengan Al-Quran juga. Iya. Terikat dengan Al-Quran. Nah, Yulia punya pesan motivasi nggak untuk anak-anak dan juga harapan Yulia untuk anak-anak untuk agar semakin mencintai Al-Quran. Motivasi ya Pak Dede. Baik, terutama untuk anak-anak SD Rahman ya. Yuk kita selalu dekat dengan Al-Quran ya. Selagi kalian masih bersekolah di SD Rahman ya, masih usia-usia muda ya, masih belum banyak kegiatan ya. Ayo manfaatkan untuk terus belajar Al-Quran ya. Fokus ketika ada pelajaran Al-Quran di sekolah ya. Jangan waktu itu dipakai untuk bermain-main ketika belajar Al-Quran. Tapi insya Allah sih tertib ya, karena kita kan menggunakan metode UMI pada yang iya metode UMI kan sudah rapih lah gitu. Pembelajaran Al-Qurannya itu udah rapih, udah terstruktur gitu. Harapannya anak-anak itu nanti selesai dari sekolah itu bisa khatam ya, bisa membaca Al-Quran khatam 2-3 kali gitu ya, atau hafalnya itu sampai 2 juz. Harapan saya selalu dekat dengan Al-Quran, karena kalau kita dekat dengan Al-Quran, insya Allah hidup itu akan tenang. Segala kemudahan akan kita dapat, termasuk dalam pekerjaan pada ini. Iya, kalau kita dekat dengan Al-Quran, insya Allah Allah memberikan kemudahan. Anak-anak juga ketika membaca Al-Quran, insya Allah otak itu jadi semakin cerdas pada ini. File-filenya masih banyak dan juga saling bersaut-sautan sih. Kalau dari sains mengatakan kalau kita diperkenalkan Al-Quran, neuron-neuron pada otak kita tuh saling bersaut-sautan. Ada juga sel-sel darah kita lebih lancar biasanya. Iya. Saya mengatakan seperti itu. Iya. Gitu. Nah, ini pertanyaan pribadi dari saya. Untuk kuliah punya pengalaman pribadi yang menarik gak untuk selama berinteraksi dengan Al-Quran? Pengalaman yang menarik ya, mungkin ini real aja kali Paden ya. Lucunya begini Paden, kan saya tuh dulu tuh memang ada halaqah-halaqah kecil gitu. Saya tuh, ya kan kita kan belajar Quran nggak ada maksudnya nggak terbatas gitu ya Pak. Sampai maut memisahkan itu kita memang harus terus belajar ya Paden. Waktu itu saya itu belajar gitu ya, belajar dengan ustadz yang ada di Korea ya. Nah itu saya belajar di situ, terus saya diajak. Mungkin boleh sebutin namanya nggak? Oh, boleh. Boleh ya, Ustadz Fernando. Itu kan saya belajar dengan beliau, semoga sehat beliau ya. Saya belajar, lalu mungkin melihat gitu ya, kemampuan saya begitu ya. Akhirnya saya diajak ke Rahman. Itu ke Rahman itu tambah ke sebenarnya. Buka rezeki ya. Iya, membuka rezeki baru. Iya. Benar ya, Masya Allah. Makanya jangan jauh-jauh pada dekat dengan Quran. Biar hidup itu mudah. Terus apa ya, circle kita ya kan jadi lebih positif lah gitu. Dapat teman-teman yang luar biasa yang mengingatkan kita terus pada akhirat gitu. bukan cuma dunia gitu. Insya Allah sih dunia dapat, akhirat dapat juga Pak. Itu sih yang saya rasain Pak dari apa ya, dari Al-Quran itu ya, dapat kemudahan lah dan juga dapat mengajar dan berbagi Al-Quran sendiri. Karena kan Al-Quran tujuannya nggak cuma hanya belajar tapi juga mengajarkan. Ada lagi Paden mungkin udah sering naik pesawat ya? Ya. Udah sering ya? Gua belum. Oh, belum. Aduh sayang banget. Makanya dekat dengan Al-Quran Paden. Kan saya ngajar Quran. Yeah. Ngajar Quran metode UMI nih, ya kan? Nggak jauh-jauh dari Quran. Nah, itu akhirnya saya naik pesawat itu karena berkah dari Al-Quran. Akhirnya saya bisa naik pesawat ke Surabaya gitu ya, di UMI Pusat. Itu dari apa? Karena saya selalu berinteraksi dengan Al-Quran, kan metode UMI kan dengan Al-Quran ya, terkait dengan Al-Quran. Banyak banget nih Paden kalau disebutin kayaknya
cukup waktunya Pak. Oke, berarti begitu banyak kemudahan untuk mencapai sesuatu dan di Al-Quran kita tidak hanya belajar, tapi juga kita juga dapat mengajarkan Al-Quran dan juga seperti Bulia tadi dapat kemudahan dan juga mendapatkan privilege ya kalau saya bilang ya untuk kehidupan dan ya memang interaksi dengan Al-Quran nggak cuma tidak hanya di bulan Ramadan, tapi juga di bulan lain juga harus tetap melaksanakan Al-Quran, membaca Al-Quran, interaksi dengan Al-Quran dan membuat kita menjadi lebih hidup, lebih tenang dan lebih terarah. Betul Pak Den, betul sekali. Baik, terima kasih Ayah Bunda sudah menyaksikan podcast Sapa hari ini. Mudah-mudahan Ayah Bunda dapatkan motivasi dan juga berinteraksi dengan Al-Quran lebih baik lagi dan juga dari obrolan kita dapatkan hikmah karena hikmah adalah mutiara yang hilang dari umat muslim. Baik, saya akhiri dengan mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SDIT Rahman, smart and religious. Oke, terima kasih Bu Lia. Sama-sama.